sebentar, nanti kita akan masuki materi pada hari ini. Baik. Yang lain sudah? Sudah? Tidak ada yang tertinggal? Baik. Sekarang tolong perhatikan video yang akan kami. Silakan amati video yang diputar dengan seksama nanti akan kita bagi kelompok untuk membahas masalah yang ada di dalam video tersebut. Sudah melihat video tersebut, apa yang bisa kamu gambarkan di kepala kamu? Siapa yang bisa ini menggambarkan? Silakan. Ya. Di pasar itu banyak menjual barang-barang untuk memasak, kayak bahan memasak gitu. Misalnya bahan ikan, bumbu, rempah-rempah, terus dan lainnya. Ya. Bagus, Rizkia. Yang laki-laki, apa yang bisa digambarkan di dalam video tersebut? Ayo, siapa yang ingin mencobanya? Silakan. Raka. Pasar adalah sarana tempat jual beli. Pasar adalah tempat sarana jual. Ya, bagus, Raka. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Riko. Pasar adalah tempat untuk pasar adalah dari minimal video tadi kita dapat menggambarkan bagaimana bentuk atau kegiatan di pasar tentang diperjualbelikan barang dan alat-alat lainnya tentang antara konsumen dan penjual. Ya, bagus. Bagus sekali. Inilah yang akan kita diskusikan nanti, masalah yang ada di dalam pasar, apa yang kegiatan yang terjadi di dalam pasar tersebut. Apa itu pasar, apa itu fungsi pasar, dan apa itu syarat-syarat terjadinya pasar.
Nanti akan Ibu bantu dengan materi lain seperti PowerPoint yang akan Ibu tayangkan pas kita di kelompok. Nanti akan Ibu bantu materinya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Yang Ibu sebutkan nama, kelompok 1 silakan berpindah ke sebelah sini. Ya. Yang kelompok 1 DIPA. Silakan Denis berpindah dulu. Claudia, silakan masuk ke kelompok DIPA. Rupin dan Andra. 4 kelompok 1. Sudah semuanya? Ya. Setelah Ibu bagikan materinya, silakan diskusi kelompok untuk mencari masalah-masalah. Yang lembaran NKPD-nya dikerjakan secara individu ya, tetapi bekerjasama secara kelompok, tetapi per individu dikerjakannya. Bukan satu NKPD, satu kelompok ya. Oke Bu. Apa? Usahakan itu didiskusikan, ya materinya ini. Ya ditulis saja di bawah ini. Itu materinya ya. Nah, ada ini ada pertanyaan? Sudah semuanya? Sudah? Ya. Kerjakan bahan untuk diskusinya. Nanti kita akan presentasi ke depan ke kelompok. Ya. Dibahas ini sama teman-temannya. Dari video dan dari gambar yang sudah kita tampilkan dan juga sudah membagikan PowerPoint-nya, atau mau Ibu tampilkan? Baik. Lampu mati. Ya. Hah? Baik, lampunya mati. Jadi Ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya, tetapi kan sudah Ibu print dan Ibu bagikan di kelompoknya. Ini sudah Ibu bagikan materinya, ya. Karena tidak bisa kita tampilkan, mati lampu, ya. Jadi itu sebabnya dari seringkali Diskusikan dengan temannya Desi dari video tadi, dari ini dan bahan yang dibagikan. Silakan dibahas sama-sama temannya. Eva,
Ayo Rizky. Ya, silakan Rizky. Ada masalah? Ada masalah? Yang mana? Iya. Jadi dibahas sama teman-temannya dari video tadi dan dari gambar teman-teman dan dari materi. Silahkan. Iya, tulis saja di sini ya. Diskusi sama temannya dari video dan dari gambar yang ditampilkan, apa yang dapat kamu simpulkan kegiatan pasar tersebut. Itu jawabannya. Ada sudah kelompok yang siap? Kelompok satu akan menampilkan hasil presentasinya. Ya, silakan kelompok satu. Silakan semuanya maju ke depan. Ayo anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan. Kelompok lain boleh menanggapi dari hasil diskusi kelompok satu. Oke? Ada pertanyaan kelompok lain? Bisa kita mulai? Ya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pasar. Soal yang ada di LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. 2. Sebut dan jelaskan fungsi pasar. Fungsi yang pertama yaitu fungsi sarana distribusi, tempat interaksi antara produsen dan konsumen. Fungsi yang kedua, fungsi pembentuk harga, adalah penentu harga atau jasa. Fungsi yang ketiga, fungsi promosi sebagai sarana promosi. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosial budaya, adalah kontak sosial secara langsung yang menjadi prediksi suatu masyarakat. Dari gambar di atas, kegiatan yang terjadi di kedua pasar tersebut adalah gambar yang paling atas adalah pasar tradisional. Kelebihannya bisa dilakukan kegiatan tawar dan menawar. Kekurangannya itu tempatnya belum higienis, desainnya belum terlalu terjaga. Gambar yang kedua itu adalah pasar modern. Kelebihannya yaitu tempatnya sudah bersih dan lengkap, bisa membayar cash maupun non cash, dan kualitas barangnya bagus. Kekurangannya tidak bisa dilakukan tawar menawar atau dijual. Silakan kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok pertama? Ada? Kelompok yang lain ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Silakan. Ada? Niki? Silakan. Silakan Niki. Ya, berdiri boleh. Agak berat sedikit ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri dari pasar. Dari pasar itu, pasar tradisional. Baik. Kita kasih waktu kelompok satunya. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok satu silakan. Ya, silakan Claudia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Ciri-ciri pasar ada 4, yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana Niki? Cukup? Ya, baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu.
kelompok 1, silakan Yang kembali. dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan di sini yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sebut dan jelaskan fungsi pasar. Yang pertama, fungsi sarana distribusi. Pasar adalah transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Yang kedua, fungsi pembentuk harga barang atau jasa. Yang ketiga, fungsi promosi. Salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana promosi. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Ini adalah kesimpulan dari video dan gambar yang Ibu bagikan tadi. Kami dapat menyimpulkan gambar yang pertama adalah gambar pasar tradisional. Kelebihan pasar tradisional yang pertama, bisa tawar-menawar, produk lebih segar, lebih lengkap dan banyak pilihan, bisa mengecek kualitas barang secara langsung, mendukung ekonomi masyarakat sekitar, interaksi dengan masyarakat setempat. Kekurangan pasar tradisional adalah kualitas yang tidak konsisten, persaingan yang kuat, tawar-menawar yang memakan waktu, kebersihan pasar kurang terjaga. Gambar yang kedua adalah gambar pasar modern. Kelebihan pasar modern adalah tempat yang bersih dan higienis, produk berkualitas, menyediakan lapangan pekerjaan, barang yang bervariasi. Kekurangan pasar modern adalah mematikan pasar tradisional, menimbulkan kesenjangan ekonomi, dan harga tidak bisa ditawar. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan yang kurang paham? Ya, silakan kelompok 5. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, sebutkan beberapa fungsi dari pasar. Sebutkan beberapa fungsi dari pasar. Silakan kelompok 2 siapa yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa fungsi dari pasar? Yaitu fungsi sarana distribusi, fungsi pembentuk harga, fungsi promosi, fungsi sosial budaya. Bagaimana kelompok 5? Sudah, Bu? Ada yang lain? Pas? Cukup? Kelompok 1? Ya, silakan. Menurut produk yang dijual di pasar komoditas, Lebih keras suaranya kalau dia. produk yang dijual di pasar komoditas adalah Produk yang dijual di pasar komoditas. Silakan kelompok 2. Silakan Raka. Produk yang dijual di pasar komoditas yang memperdagangkan transaksi komoditas seperti CPO, minyak, timah, emas, dan sebagainya. Iya. Sudah kalau dia? Sudah? Ya, Riko silakan. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Kurniawan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan apa itu fungsi promosi. Jelaskan apa itu fungsi promosi. Silakan. Siapa yang ingin jawab? Denny, silakan. Fungsi promosi. Salah satu fungsi promosi adalah sarana sebagai promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau perkenalan
suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasan. Cukup? Ya, Bu. Ya. Cukup kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada 3 kelompok lagi yang belum tampil. Sebelumnya, untuk menghilangkan stresnya dan menghilangkan menyegarkan moodnya, kita silakan pada Dennis untuk memandu tepuk pramuka. Ya, silakan. Kalau saya bilang tepuk semangat, bilang semangat, bisa kan? Oke? Oke? Kita ulang dulu. Oke, silakan ulang. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita ulang satu kali lagi, oke? Ya, silakan Dennis. Tepuk semangat. Harusnya lebih semangat. Namanya tepuk semangat. Tadi belum semangat, oke? Yang ketiga harus lebih semangat. Yang tidak semangat akan kita denda. Satu senyuman, oke? Sudah silakan Dennis. Tepuk semangat. Kita akan melanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Setelah itu kita akan membuat rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Ayo sama-sama. Silakan kumpulkan dulu di depan. Materinya dipegang. Bukan itu saja ini. Ya. Ya, tadi kita sudah menonton video dan sudah melihat gambar dan sudah melakukan diskusi. Sekarang kita akan menyimpulkan apa itu pasar. Ayo, sama-sama. Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk fasilitasi pertukaran barang dan jasa. Ayo, yang kompak, satu lagi. Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk
dari pasar? 1, 2, 3. Ayo kita sebutkan. Salah dari pasar. Pembeli dan penjual. Adanya calon pembeli dan penjual. Yang kedua, Terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. 3, Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. 4, Terdapat interaksi antara pembeli dan penjual baik dari secara langsung atau tidak langsung. bagus. Yang terakhir, apa itu? Fungsi pasar. Ya, silakan kita simpulkan sama-sama. 1, Fungsi sama distribusi adalah Pasar. fungsi harga, fungsi promosi, sosial budaya. ya. Baik, pada hari ini kita sudah bisa memahami bahwa pasar itu tidak tempat menjual beli barang saja. Ada tempat promosi, ya. Ada tempat distribusi, ya. Seperti itu yang sudah kita sebutkan terlebih dahulu. Sudah paham? Sudah bisa memahami apa itu pasar? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan kita yang akan minggu depan kita lakukan, itu kita akan membahas masalah bank. Pernah tebak? Pernah. Kemarin hari ini kita sudah belajar pasar. Besok kita akan membahas tentang apa itu bank. Itu yang untuk minggu depan. Sekarang kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan tentang pembelajaran kita hari ini. Jawabannya kamu hanya menconteng. Jika senang, jawab senang. Jika tidak senang dengan pembelajaran kita hari ini, jawab tidak senang. Oke? Bu, Ya. kurang Bu. Kurang? Tolong jawab dengan pertanyaan ini dengan jujur ya. Kalau kamu tidak senang dengan pembelajaran kita hari ini, bilang tidak senang. Kalau biasa saja, jawab biasa saja. Biasa saja. Biasa. Senang ya. Ya, ditulis namanya di situ. Ya, ya, contek saja. Kalau senang, senang. Kalau tidak, ya jawab tidak senang. Kalau biasa saja, biasa saja. Di senyuman di bawah itu. Jika tersenyum berarti kamu bahagia. Kalau tidak tersenyum berarti kamu tidak bahagia. Sudah? Sudah? Tidak lawan lagi Bu. Sudah mulai dikumpulkan? Sudah semuanya? Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur. Kalau yang masih belum bisa menjawab dengan jujur, hendaknya nanti ke depan bisa menjawab dengan jujur. Ini untuk perbaikan kita dalam proses pembelajaran. Sebelum kita menutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Semua siap. Sebelum pulang, marilah kita mengucapkan hamdalah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi anak
anak-anak strategi semoga untuk menambah motivasi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Semangat! Semangat. Terima kasih. Nah, boleh istirahat. Tidak.